Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman ya menyaksikan statement dari Mas Ida Saputra ya, nama akun TikToknya, di mana dia heran ya dengan fenomena di Indonesia ini. Orang-orang bisa lebih percaya pada mantan napi dibanding mantan presiden. Artinya di sini bicara track record ya, sudah jelas-jelas jejaknya itu buruk, tapi orang lebih percaya itu daripada jejak mantan presiden yang berprestasi gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya tinggal di Cina selama 4 tahun. Kemudian saya tinggal di Turks and Caicos selama 4 tahun juga. Dan selama saya tinggal di luar negeri, belum pernah saya mendengarkan debat-debat konyol. Jadi debat-debat yang menurut saya sama sekali tidak pakai logika dan konyol, dan hal yang sangat jelas dan secara logika kita bisa mengatakan tidak masuk akal, tapi orang bisa menikmati. Jadi orang bisa percaya pada hal-hal yang secara logika tidak masuk akal gitu. Contohnya belakangan ini sampai sekarang masih ribut masalah ijazah. Ijazahnya mantan presiden. Tapi di satu sisi saya merasa, kenapa orang bisa percaya pada kenapa orang tidak percaya pada mantan presiden? Ya mungkin mantan presidennya pernah berbohong. Emang manusia siapa sih yang tidak pernah berbohong? Kalau Anda merasa tidak pernah berbohong selama hidup Anda, mungkin Anda adalah manusia yang suci dan tidak tersentuh oleh dosa sama sekali. Tapi bukan itu poinnya. Di satu sisi, orang tidak percaya pada mantan presiden. Oke? Mereka tidak percaya pada mantan presiden. Tapi, di sisi lain, mereka percaya pada mantan napi yang pernah mencuri panci. Jadi itu, menurut saya dua sisi yang, kalau kita berlogika untuk mempercayai orang, itu sudah tidak masuk akal sama sekali. Tidak perlu membicarakan substansinya ya, tanpa membicarakan substansi. Coba Anda bandingkan siapa yang Anda tidak percayai dan siapa yang Anda percayai. Jadi di satu sisi Anda tidak percaya pada mantan presiden, dan itu sah-sah saja. Mungkin orang berbohong kan? Di satu waktu orang berbohong, entah apapun alasannya. Saya sendiri pernah berbohong untuk entah itu hal yang dianggap sebagai berbohong untuk kebaikan. Ya kadang-kadang kita dalam posisi tersudut dan pada akhirnya kita harus, boleh buat saya bohong lah gitu. Yang kedua, di sisi lain, orang ini juga percaya pada orang yang pernah menghina sampai masuk penjara gitu. Orang ini pernah membuat sebuah meme yang akhirnya membuat dia masuk penjara. Jadi dia masuk penjara kemudian jadi napi, dan artinya ini orang ini sekarang udah keluar dan dia itu mantan napi. Jadi di satu sisi Anda tidak percaya pada mantan presiden, tapi Anda percaya pada mantan napi, dan orang tersebut diberitakan mengembalikan aset negara sebesar 500 juta, di mana sebenarnya nilai itu sampai sesungguhnya yang dituduhkan dia bawa pulang itu adalah sekitar 9 miliar. Tapi yang dikembalikan 500 juta. Nah, jika seandainya seseorang dituduh mencuri, kemudian mengembalikan barangnya, artinya apa? Terbukti dia mencuri. Kalau dia tidak terbukti mencuri, ngapain dia mengembalikan barangnya kan? Nah, jadi ini logika sederhana saja. Saya tidak bicarakan masalah isunya. Saya bicarakan masalah siapa yang Anda percayai, siapa yang Anda tidak percayai. Anda tidak percaya pada mantan presiden, tapi di sisi lain Anda percaya sama mantan napi yang mencuri panci. Ini kebodohan menurut saya, logika yang tidak masuk akal. Dan berkaca pada pengalaman saya bekerja di negara lain itu, selama 8 tahun saya tidak pernah mendengarkan diskusi konyol seperti ini. Dan banyak orang yang percaya gitu. Jadi di satu sisi saya tidak percaya sama mantan presiden ini karena dia sering berbohong. Di satu sisi Anda percaya sama mantan napi yang mencuri panci.
Oke, silakan pikirkan betapa konyolnya memang. Jadi memang konyol. Makanya kalau kita punya logika, ini hal konyol. Kalau misalnya seandainya ya, satu sisi ini mantan presiden yang tidak dipercayai. Di sisi lain yang membicarakan ini adalah orang yang sangat bersih, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbohong. Kehidupannya benar-benar suci. Saya masih, oke lah, saya dengarkanlah kata-katanya. Tapi untuk mendengarkan mantan napi yang pernah mencuri panci, itu adalah salah satu kekonyolan di mana kita tidak mempertanyakan, mungkin tidak mantan napi ini sedang berbohong. Hal lain yang konyol yang terjadi di negara saya adalah betapa ada orang yang bisa mempercayai peneliti abal-abal. Jadi ini kita mulai ceritanya. Jadi dalam satu waktu ada dua peneliti yang kita sebut saja, satunya namanya si Ropan, satunya namanya Simon. Ropan dan Simon ini sedang menjadi ahli dalam sebuah kasus. Kasusnya itu kopi cyanida. Nah, dalam kasus ini entah bagaimana mereka dalam sidang, tapi di luar sidang mereka juga saling menyerang. Si Simon bilang, bagaimana kita bisa mengglorifikasi si Ropan ini sebagai seorang ahli, padahal dia pendidikannya tidak sesuai. Dia S1-nya komunikasi, S2-nya kesehatan, tapi dia bisa dijadikan ahli telematika. Lalu si Ropan tidak kalah serunya, dia juga di dalam TV dia bercerita, wah itu si Simon itu dia pakai sumber yang tidak bisa dipercaya. Dia menggunakan bukan sumber primer, tapi dia menggunakan sumber sekunder atau bahkan sumber tersier. Malah sumbernya dari YouTube. Jadi mereka ini saling melabeli bahwa mereka ini peneliti abal-abal. Jadi si Simon melabeli si Ropan peneliti abal-abal, si Ropan melabeli si Simon peneliti abal-abal. Jadi kalau kita konsisten dengan label mereka, maka ya saya percaya saja bahwa mereka itu peneliti yang abal-abal. Siapa yang mengatakan abal-abal? Ya mereka sendiri, bukan orang lain. Jadi kita tidak perlu melabeli mereka, padahal mereka sendiri yang melabeli satu sama lain. Jadi kita percaya sama label yang mereka gunakan, bahwa mereka adalah peneliti abal-abal. Lalu di masa sekarang ini tiba-tiba mereka muncul bersamaan dan mereka seolah-olah bersatu. Dan sering muncul bersamaan, jadi kemungkinan mereka sudah melupakan tuh cerita mereka dulu saling hina, saling tuding abal-abal itu. Dan saya bertanya, kapan ya mereka ini melupakan tudingan bahwa satu sama lain ini adalah abal-abal? Dan mereka bersatu meneliti foto ijazah. Jadi peneliti yang saling melabelin mereka ini abal-abal meneliti sumber, bukan sumber primer, sumber apa nih, sekunder apa tersier, saya nggak tahu juga. Jadi sumber dari orang lain. Yang mereka periksa adalah foto yang diposting di sosial media. Lalu mereka dengan bangganya mengatakan bahwa berdasarkan penelitian kami, ini adalah palsu. Gitu ceritanya ya. Saya yakin semua orang tahu. Tapi masalahnya gini, mereka ini belum pernah menjelaskan bahwa mereka bersatu dan mereka belum mengklirkan apakah mereka ini masih abal-abal atau sudah berubah jadi peneliti yang bisa dipercaya. Jadi kalau mereka dulunya saja mereka tidak percaya satu sama lain, haruskah saya percaya sama mereka? Dan kekonyolan yang saya bahas di sini adalah bagaimana orang yang sudah melabeli diri mereka masing-masing sebagai peneliti abal-abal kemudian menjadi dipercaya sebagai reference untuk menentukan bahwa sebuah dokumen itu asli atau palsu.